Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Miranti dari kelas 10 PPLG 3 nomor absen 21. Di sini saya akan membacakan berita yaitu tentang mantan Menteri Pertanian yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD, mengaku ia mendapat laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bahwa Menteri Pertanian atau Mentan, yaitu Syahrul Yassin Limpo atau bisa kita inisialkan sebagai SYL, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Mahfud pun menyebut bahwa ekspos perkara terkait kasus yang menjerat Syahrul Yassin Limpo sudah dilakukan sejak lama, bahkan sudah tersangka. Saya sudah dapat informasi, malah sejak kalau eksponya itu kan sudah lama kalau tersangka, kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, tanggal 4 Oktober 2023. Mahfud pun meyakini bahwa KPK mampu mencari keberadaan Syahrul yang saat ini menjadi misteri karena belum pulang dari Eropa setelah melaksanakan lawatan kerja. Ya mudah-mudahan segera ketemu kan orang sekelas menteri tidak mudah juga menghilang begitu ya. Kalau menghilang dalam arti menghindar aparat atau lari begitu, saya kira tidak mudah, ujarnya. Kedati demikian, Mahfud enggan berspekulasi bahwa kabar hilangnya Syahrul merupakan upaya menghindari proses hukum, sebab saat ini KPK selaku lembaga penegak hukum belum menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO atas kehilangnya Syahrul Limpo. Ini kan belum DPO. Kita tunggu informasinya saja dulu, kata Mahfud. Seperti diketahui, KPK tengah mengusut 3 klaster dugaan korupsi di Kementerian Pertanian atau Kementan, yakni pemeran dalam jabatan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang. KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pemaksaan dalam jabatan di Kementan, tapi belum mau mengungkap identitasnya. Penyidik pun telah menggeledah rumah dinas Syahrul Yassin Limpo dan kantor Kementan pada pekan lalu untuk mengumpulkan barang bukti dalam kasus ini. Dari penggeledahan di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo, penyelidik KPK mendapat uang puluhan miliar dalam bentuk rupiah dan mata uang asing. Selain itu, penyelidikan KPK juga menemukan 12 pucuk senjata api. Syahrul Yassin Limpo, Mentan yang menghilang usia rumahnya digeledah KPK. Nasdem jamin kembali sementara itu. Terkait keberadaan Syahrul Yassin Limpo, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni pastikan akan kembali ke Indonesia 5 Oktober 2023. Menurut Syahroni, Syahrul tengah menjalani perawatan kesehatan karena menderita penyakit prostat. Syahroni mengatakan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah menghubungi Syahrul Yassin Limpo dan memintanya kembali. Mentan tidak lari dari perkara yang dihadapi, tapi Mentan juga manusia biasa yang memiliki keterbatasan fisik yang sudah menjelang tua, kata Syahroni. Jadi kita pastikan Pak Mentan kembali ke tanah air 5 Oktober, ujar Syahroni melanjutkan. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurfatia Wahab, absen 26 dari kelas 10 PPLG 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan analisis
terkait berita mantan Menteri Pertanian ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi. Di sini saya lampirkan teks berita tersebut yang saya kutip dari kompas.com. Struktur teks yang terdapat pada berita ini ada dua, yaitu tesis dan argumentasi. Yang pertama akan saya bahas di sini adalah tesis. Tesis tersebut terdapat pada paragraf yang saya lampirkan pada berita ini. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku ia mendapatkan laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa Menteri Pertanian Mentan Syahrul Yassin Limpo atau bisa kita inisialkan SYL telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Lalu yang kedua ada argumentasi. Argumentasi ini terdapat pada paragraf yang akan saya bacakan. Mahfud pun menyebutkan bahwa ekspos terkait perkara terkait kasus yang menjerat Syahrul Yassin Limpo sudah dilakukan sejak lama, bahwa dia sudah tersangka. Ya, saya sudah dapat informasi ya. Malah sejak kalau eksposnya itu kan sudah lama kalau tersangka, kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 4 Oktober 2023. Mahfud pun meyakini bahwa KPK mampu mencari keberadaan Syahrul yang saat ini menjadi misteri karena belum pulang dari Eropa setelah melakukan lawatan kerja. Ya, mudah-mudahan segera ketemu. Kan orang sekelas menteri tidak mudah juga begitu ya. Kalau menghilang dalam arti menghindar syarat atau lari begitu, saya kira tidak mudah, ujarnya. Kendati demikian, Mahfud enggan berspekulasi bahwa kabar hilangnya Syahrul merupakan upaya menghindari proses hukum, sebab sampai saat ini KPK selaku lembaga penegak hukum belum menerbitkan daftar pencarian orang DPO atas menghilangnya Syahrul Yassin Limpo. Ini kan belum DPO, kita tunggu informasinya saja dulu, kata Mahfud. Seperti diketahui, KPK tengah mengusut 3 kluster dugaan korupsi di Kementerian Pertanian Kementan, yaitu pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang. KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pemaksaan dalam jabatan di Kementan, tapi belum mau mengungkap identitasnya. Penyidik pun telah menggeledah rumah dinas Syahrul Yassin Limpo dan kantor Kementan pada pekan lalu untuk mengumpulkan barang bukti dalam kasus ini. Dari penggeledahan rumah dinas Syahrul Yassin Limpo, penyidik KPK mendapati uang puluhan miliar dalam bentuk rupiah dan mata asing. Selain itu, penyidik KPK juga menemukan 20 pucuk senjata api. Nasdem jamin kembali. Sementara itu, terkait keberadaan Syahrul Yassin Limpo, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni pastikan akan kembali ke Indonesia pada 5 Oktober 2023. Menurut Sahroni, Syahrul tengah menjalani perawatan kesehatan karena menderita penyakit prostat. Sahroni mengatakan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah menghubungi Syahrul Yassin Limpo dan memintanya kembali. Mentan tidak lari dari perkara yang dihadapi, tapi Mentan juga manusia biasa yang memiliki keterbatasan fisik yang sudah menjelang tua, kata Sahroni Selasa. Jadi kita pastikan Pak Mentan kembali ke tanah air 5 Oktober, ujar Sahroni melanjutkan. Lalu ada unsur kebahasan. Unsur kebahasan ini ada 3, pronomina, konjungsi, dan kata leksikal. Unsur kebahasaan. Yang pertama ada pronomina. Pronomina yang kita temukan dalam teks berita ini adalah ia, kita, dan dia. Ia kita temukan pada kalimat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku
Ia mendapatkan laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa Menteri Pertanian Mentan Syahrul Yassin Limpo atau bisa kita inisialkan SYL telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Mahfud pun menyebutkan bahwa ekspos perkara terkait kasus yang menjerat Syahrul Yassin Limpo sudah dilakukan sejak lama, bahwa dia sudah tersangka ya. Ya, saya sudah dapat informasi. Mas, ya, kalau eksposnya itu kan sudah lama kalau tersangka, kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 4 Oktober 2023. Konjungsi. Konjungsi yang kami temukan pada berita ini adalah dan, yakni, atau. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku, ia mendapat laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa Menteri Pertanian Mentan Syahrul Yassin Limpo atau bisa kita inisialkan SYL telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Seperti kita ketahui, KPK tengah mengusut 3 klaster dugaan korupsi di Kementerian Pertanian Kementan, yakni pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang. Lalu ada kata leksikal. Kata leksikal yang kami temukan pada berita ini adalah informasi, rumah, dan kesehatan. Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasi. Penyidik pun telah menggeledah rumah dinas Syahrul Yassin Limpo dan kantor Kementan pada pekan lalu untuk mengumpulkan barang bukti dalam kasus ini. Menurut Syahroni, Syahrul telah menjalani perawatan kesehatan karena menderita penyakit prostat. Sekian dari analisis mengenai berita terkait tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.